Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Guru dan Bapak Ibu semua. Perkenalkan, saya Tri Suryani. Di sini akan memandu acara seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K tahun 2025. Adapun acara seminar pada siang hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama pemaparan oleh Ibu Anjar, yang kedua sesi tanya jawab, dan yang ketiga arahan dari Bapak Mentor. Untuk sesi yang pertama, mari Bu Anjar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tri, mohon izin Pak Luhut dan Bapak Ibu semuanya. Saya mulai ya Bapak Ibu. Di sini saya menyampaikan terkait dengan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K. Latar belakang dari pelaksanaan orientasi P3K sendiri adalah membekali P3K dengan pemahaman mendalam mengenai tugas, fungsi, dan nilai-nilai dasar ASN agar profesional dan berintegritas. Kemudian, dasar hukum dari pelaksanaan orientasi ini dapat panjenengan pirsani di slide ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya masuk ke matriks rencana hasil kerja tahunan yang sudah saya susun. Ada 3 RHK yang akan saya sampaikan. RHK yang pertama adalah terkelolanya penugasan tambahan bagi guru. Kemudian RHK yang kedua adalah terlaksananya supervisi terhadap guru. Dan yang ketiga adalah terkelolanya pengembangan kompetensi guru. Untuk lebih jelasnya, saya sampaikan di slide yang lebih besar. Tugas tambahan guru. Seperti sesuai dengan tagline sekolah kami, yaitu Semarga Research School for a Better Future. Jadi sekolah kami mengangkat tema tentang sekolah riset seperti itu. Tugas tambahan saya berkaitan dengan penugasan sebagai pembimbing riset. Nah, di sini RHK-nya adalah meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembimbing riset. Kegiatan dan tahapan yang saya lakukan yaitu melakukan pengelolaan kelas riset yang meliputi yang pertama melaksanakan bimbingan klasikal. Jadi bimbingan kami laksanakan selama 4 kali dalam 1 tahun, yaitu setelah PTS, kemudian setelah SAS di semester 1 dan juga PTS di semester 2 dan sumatif akhir jenjang di semester 2. Kemudian yang kedua melaksanakan stadium general. Stadium general ini untuk memberikan pengetahuan kepada siswa tentang riset. Biasanya kami mengundang dari alumni yang sudah pernah lolos di lomba-lomba yang sudah mereka ikuti. Kemudian yang ketiga, mengelola turnitin. Hasil riset siswa itu kami cek tingkat plagiasinya apakah sesuai dengan kaidah selingkung yang sudah disepakati di SMA 3 atau belum. Kemudian yang keempat, menyeleksi hasil riset siswa. Hasil riset siswa yang sudah mereka buat, itu akan kami seleksi terlebih dahulu. Untuk yang terakhir, kami terbitkan di jurnal sekolah atau yang disebut dengan jurnal. Nah, output dari kegiatan ini, yang pertama adalah artikel riset. Kemudian yang kedua, mempublikasi artikel jurnal ke jurnal sekolah. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya, yang pertama adalah kolaborasi dan yang kedua adalah berorientasi pelayanan. Untuk kolaborasinya, kami berkolaborasi dengan guru, siswa, orang tua, dan juga dengan pihak alumni dari luar untuk memajukan sekolah melalui riset. Yang kedua, berorientasi pelayanan. Kami memberikan bimbingan kepada siswa, baik klasikal maupun kelompok, di jam-jam istirahat kami. Kemudian yang kedua, supervisi guru. RHK-nya terlaksananya supervisi terhadap guru dalam pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan, serta pembimbingan dan pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Kegiatan dan tahapannya, yang pertama menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, silabus, daftar nilai. Kemudian yang kedua melaksanakan pra-observasi, yaitu saya berkonsultasi dengan supervisor saya untuk
membicarakan tentang apa yang akan saya ajarkan di kelas. Kemudian yang ketiga, melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Kemudian yang keempat, melaksanakan kegiatan pasca observasi, yaitu saya diberikan masukan dari supervisor saya, kemudian saya memperbaiki apa yang kurang. Output kegiatannya adalah administrasi guru berupa silabus, RPP, dan daftar nilai. Penerapan nilai-nilai berakhlaknya, kolaborasi antara siswa, guru, supervisor, dan orang tua. Kemudian akuntabel, saya melaporkan hasil nilai siswa, perkembangan siswa kepada orang tua dan supervisor. Kemudian harmonis, saya menerima masukan dari supervisor saya dengan lapang dada. Kemudian pengembangan kompetensi guru. Di sini RHK-nya terkelolanya pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Untuk kegiatan dan tahapannya, mengikuti kegiatan seminar atau webinar, kemudian mengikuti kombel. Di sekolah kami ada kombel, alhamdulillah jalan, biasanya 1 minggu sekali, tapi untuk akhir-akhir ini karena sedang banyak acara, jadi dijeda dulu. Kemudian yang ketiga, mengimplementasikan hasil seminar dalam pembelajaran. Output kegiatannya adalah sertifikat kegiatan. Untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya adalah kompeten dan adaptif. Kompeten yang dimaksud di sini adalah kami selalu mengikuti kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan kompetensi kami, dan kami berusaha untuk selalu adaptif dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Saya kembalikan ke Putri. Terima kasih Bu Anjar untuk pemaparannya, sungguh luar biasa. Untuk sesi yang kedua yaitu tanya jawab. Jadi Bapak Ibu yang mau bertanya, Bu Rida, monggo Bu. Terima kasih Bu. Izin bertanya, tadi kan Bu Anjar kan menjelaskan terkait SLK kita disamakan. Nah, pertanyaannya, kendala apa yang sudah dialami dalam pembesaran kedua kelas? Terima kasih. Baik. Sebelumnya tugas tambahan saya bukan sebagai wali kelas, ya. Tugas tambahannya sebagai pembimbing riset. Untuk kendala yang saya hadapi di sini, yang pertama adalah menumbuhkan minat siswa terhadap riset, karena riset mungkin masih jarang dilakukan di tingkat SMA, sehingga kita mengenalkan bagaimana dasar-dasar riset, seperti bagaimana menyusun latar belakang yang baik, kemudian rumusan masalah, tujuan, manfaat, sampai dengan hasil riset. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengajak siswa untuk mengikuti kompetisi-kompetisi di luar sana terkait dengan riset. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anjar. Selanjutnya Bu Dini, nggih, monggo Bu. Perkenalkan, nama saya Bu Dini dari SMK 10. Tadi berkaitan dengan riset di kelas riset, itu saya mau menanyakan bagaimana teknis dalam pelaksanaan kelas riset yang diterapkan di sekolah. Oke, teknis pelaksanaannya, saya langsung ya. Teknis pelaksanaannya adalah di setiap kelas itu ada pembimbing risetnya masing-masing. Kemudian dalam satu kelas itu dibagi menjadi beberapa kelompok riset. Kemudian setelah dibagi, setiap kelompok itu menentukan tema riset. Kemudian mereka melakukan bimbingan dan konsultasi dengan pembimbing riset untuk menentukan tema dan topik penelitian. Kemudian nanti untuk kelas 10 hasil akhirnya adalah proposal riset. Kemudian untuk kelas 11-nya hasil akhirnya adalah riset. Jadi riset itu terus berkelanjutan dari kelas 10 sampai kelas 11. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Untuk sesi berikutnya yaitu arahan dari Bapak Mentor, monggo Bapak Ibu silakan. Dapat pengalaman enggak kita tadi? Dapat kan? Nah, ini sekolah yang steady kayak gitu tuh. Jadi pendampingan pembimbingan siswa ya, itu kaitannya dengan mungkin lomba, ya kira-kira begitu ya. Bu, satu hal saja, supervisi. Pertanyaan saya pertama, berapa lama jenengan sudah ngajar di tempat sekarang? 1,5 tahun. Sebelumnya? Di SMA Tengku Umar, Pak. Tengku Umar. Selama 4 tahun. 4 tahun. Di Tengku Umar, berapa kali disupervisi oleh kepala sekolah? Seingat saya ada 5 kali, Pak.
Kepala sekolah langsung? Iya. Wih, luar biasa. Kepala sekolahnya putri ya? Pak Aziz, kalau sekarang Bu Dwi. Saya 3 kali kepala sekolah. Oh, 3 kalinya pernah mensupervisi? 2, hanya 2 Pak. Siapa? Pak Aziz sama Pak Budi. Pak Budi. Ibunya enggak? Buatan Pak. Oh, jadi ibu-ibu yang malas ya? Itu luar biasa. Kemudian selama di SMA 3? 2 kali Pak. 2 kali. Yang supervisi siapa? Wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah, bukan Pak Rusmianto. Belum Pak. Belum. Sekarang baru Pak. Baru atau Pak yang pindah ke SMA? Yuwana? Belum. Belum Pak. Belum pernah. Sebabnya apa? Karena di sekolah kami supervisi itu dibagi ke beberapa kelompok Pak. Oh. Karena mungkin keterbatasan waktu juga. Sehingga nanti guru-guru yang dianggap sudah memiliki kompetensi yang lebih daripada yang lainnya itu nanti mensupervisi teman-teman yang masih baru. Oke. Ya rata-rata seperti itu. Jadi kalau saya di sini 65 kelas habis untuk manajemen. Kalau nanti saya mensupervisi habis nanti waktunya di situ nggak ngurusi manajemen. Akhirnya didelegasikan. Itu benar. Pendekatannya dari guru senior atau yang guru mampu itu benar. Itulah cara kira-kira pendekatan untuk melakukan supervisi. Masalahnya satu, kira-kira nek dikai masukan diterima atau tidak? Diterima dengan lapang dada. Tenang nih. Diterima. Lapang dada. Iya. Walau sakit hati. Oh, sakit hati. Ya. Nah kan lagunya gitu. Walau Tapi gini, apapun itu, ketika kita melihat diri kita sendiri itu terlihat sempurna. Padahal kekurangan kita itu banyak sekali. Saya jadi kepala sekolah itu biasa minta ke wakil saya atau K3 saya untuk mengkritisi kebijakanku sing salah sing ndi. Seperti itu. Dengan boleh jadi bisa minta tolong ke teman. Coba aku tak ulang tontonan. Bisa jadi seperti itu. Itu cara-cara saya. Bu, kolom 9 Bu. Tinggal 1 menit dong. Bu, tupoksi guru apa? Mendidik dan mengajar Pak. Itu. Nah, kompetensi yang harus dipunyai. Kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi Sosial, terus kemudian kompetensi kepribadian, profesional. Itu Pak. Yang dengan rasa sulit yang mana? Kalau saya saat ini yang sulit masih sosial Pak. Sosial. Apa yang jenengan harus lakukan? Saya berusaha untuk adaptasi dengan tempat yang baru, dengan lingkungan yang baru, kultur siswa yang baru. Oke. Berarti jenengan sadar diri sampai ini. 50% masalah selesai ketika jenengan bisa mendefinisikan masalah jenengan sendiri. Jenengan sadar. Ada 4 kategori orang. Orang itu tahu bahwa dirinya itu tahu. Ini orang yang sangat beruntung dan sukses. Orang itu tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini orang yang sangat malas diri. Dia bisa introspeksi. Orang itu tidak tahu bahwa dirinya tahu, rugi. Nah, yang paling konyol ini nomor 4. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Gua sangat sukses untuk Putri ya. Terima kasih. Udah, ayo kebut. Masih 2 loh. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Luli atas arahannya dan juga Bu Anjar untuk pemaparannya dan Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk acara seminar ini sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.